Selamat siang semuanya. Masih semangat? Masih semangat? Kita akan lanjut. Kan hari ini kita belum jargon ya. Kita belum jargon. Jadi nanti akan dipraktekkan oleh Kak Bila. Gimana Kak jargonnya? Tadi sudah toh? Coba kalau Kakak bilang Matsama 2023-2024, kalian bilang apa? Oke, kita coba ya. Matsama 2023-2024. Kurang semangat, sekali lagi. Matsama 2023-2024. Oke, lanjut. Materi yang kelima akan diisi kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi kesiswaan oleh Bapak Koharoji SAG sebagai pembina OSIM. Kepada Bapak Koharoji kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Anak-anak yang saya sayangi dari kakak-kakak OSIS maupun adik-adik kelas 10 semuanya, saya doakan yang hadir hari ini senantiasa mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang belum hadir, yang sudah mendaftar di MAN 3 tapi belum berkesempatan hadir, kita doakan mudah-mudahan dengan cepat, yang karena mungkin sakit segera disembuhkan oleh Allah, yang mungkin karena ada halangan atau masalah segera mendapatkan pertolongan Allah dengan pertolongan yang terbaiknya. Amin Allahumma amin. Anak-anak, ini waktunya ya, waktu-waktu yang mungkin kemarin dari anak-anak sebelum masuk ya kegiatan libur yang cukup panjang kemarin, kira-kira jam sekian ini waktunya apa anak-anak? Tidur. Ya. Kalau saya tidak salah mendengar suara paling banyak itu adalah tidur, gitu ya. Nah, untuk saat ini kita merubah yang kemarin waktu libur di rumah yang panjang kita gunakan jam-jam sekian itu untuk tidur. Saat ini kita sedang berada di MAN 3 Tulungagung. Insya Allah dalam rangka kita menuntut ilmu. Ya, barang siapa, dalam hadis sebutkan, barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju
menuju surga. Pengen enggak anak-anak? Dimudahkan jalannya menuju surga. Ya. Menuntut ilmu adalah salah satu bagaimana Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk masuk surga. Nah, kita rubah kemarin yang biasa tidur, kita saat ini menuntut ilmu. Sementara anak-anak, saya berharap ini untuk pembiasaan, mungkin tadi di tata tertib disampaikan juga. Kalau Bapak Ibu guru atau pemateri atau siapapun yang di hadapan Anda, di hadapan anak-anak itu mengajak berkomunikasi, berbicara, tolong anak-anak fokus kepada sumber materi atau sumber pembicara. Jangan anak-anak menduakan pemateri atau sumber informasi, ya. Saya sangat cemburu sekali ketika anak-anak memegang HP. Ya anak-anak ya, setuju ya? Setuju ya? Ya, alhamdulillah, terima kasih juga. Mudah-mudahan anak-anak senantiasa dimudahkan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya sampaikan materi, mungkin perlu dikenalkan ya? Perlu kenal enggak? Mas, di situ ada tadi disebutkan kurikulum vitae. Ada di situ, Mas. Di folder di flash disk, Mas Dimas. Ya, mungkin karena tadi sebutkan lita arofu supaya kita saling mengenal. Ya, siapa tahu nanti anak-anak pas berjalan ketemu saya di jalan, anak-anak kehabisan bensin atau motornya mogok mungkin. Kemudian pas saya lewat, anak-anak bisa memberhentikan saya. Pak, bensin saya habis, gitu ya. Besoknya lagi ketemu lagi, habis lagi bensinnya. Pak, bensin saya habis. Gitu. Besoknya lagi gitu lagi, nyegat terus setiap hari nyegat terus, Pak, bensinnya habis. Gitu. Tidak apa-apa, ya. Memang pernah ada dari anak man itu kehabisan bensin nuntun gitu ya. Gini Dok, bensinnya habis Pak, bawa uang pada boten jualah. Nah gitu ya. Yang foldernya ya folder filenya Word. Nah itu sedikit mungkin kurikulum vitae saya. Nah ya. Nah itu nama saya. Nah itu ya. Terus ke bawah saja, ke bawah, wes alamat, ya, alamat mana alamat? Nah, alamat Jalan Raya Pantai Kokoh di Sasawu, Campur Darat Tulungagung 66272. Rumah Pak Korji merupakan guru terjauh dari Guru Mantiga Tulungagung. Jadi kalau anak-anak ke Pantai Rumah itu dekat, atau ke Pantai Kokoh dekat dengan rumahnya Pak Faroji, dekat SMA 1 Campur Darat. Pernah Pak Faroji mengukur lewat speedometer itu jaraknya 48 km. Itu jarak terdekat. Jarak terjauhnya ya lebih, ya. Jarak terdekatnya 48 km pas. Ya, pulang pergi Pak Faroji satu hari berapa? Berapa kilo? 96 kilo setiap hari. Setiap hari, satu minggu berapa kilo? Kali 6. Satu bulan berapa kilo? Satu tahun berapa kilo? Pak Warji di sini baru 14 tahun. Ya, mengajar di Mantiga baru 14 tahun. Seumur kamu ya? Seumuran anak, ya, seusia anak, ya. Jadi mungkin saya terjauh dan Pak Warji sudah sering mengalami pahit getirnya di jalan, ya. Pahit getirnya di jalan Pak Warji sudah sering mengalami kecelakaan, bukan hanya sekali dua kali. Bahkan Pak Warji ini tubuhnya sudah tidak lagi orisinil, ya. Sudah dikasih besi-besi juga, ya, ada platina-platina. Jadi Pak Warji sangat kuat sekarang.
ya. Ada platina atau besi di tubuh saya, ya. Kalau zaman biyen dikatakan Gathotkaca itu otot kawat balung besi, ternyata saya juga sebagian. Nah itu hobi saya ngetrail lah. Hobinya ngetrail. Kalau kamu mau ajak balapan saya siap. Ajak balapan, siap. Terabas di hutan, siap. Di jalan raya saya masih agak trauma karena 1 tahun yang lalu saya juga barusan kecelakaan. Saya kecelakaan kaki saya patah itu tahun 2015. Tahun 2021 kemarin saya kecelakaan lagi, sepeda saya dempleng, remuk. Ya. Gimana? Ya karena tuntutan tadi Pak Faroji jam 6.45 sudah harus di Man 3. Ya, makanya kalau nanti anak-anak ketemu saya di jalan, wah itu guru mana itu? Lupa kok buan termen. Itu ya, tidak usah ditirukan karena itu hanya dilakukan oleh ahlinya gitu ya. Itu ya, apalagi anak-anak belum punya SIM. Ya itu mungkin perkenalan. Terus ke bawah apa yang diperkenalkan? Pekerjaan, banyak sekali pengalaman pekerjaan. Pak Orji itu sudah bekerja sejak masih kuliah ya, menjadi mahasiswa. Tahun 93 itu sudah menjadi saya masuk menjadi mahasiswa itu tahun 91. 92, 93 itu sudah mulai bekerja. Jadi kalau anak-anak lihat di tahun yang sama mungkin ada pekerjaan-pekerjaan dan sebagainya. Alhamdulillah, nanti saya ceritakan kenapa kok begitu banyak pekerjaan. Dan alhamdulillah pekerjaan itu datang dengan sendirinya. Saya tidak pernah bawa emak ngalor ngidul masuk kantor melamar pekerjaan, tapi pekerjaan itu datang sendirinya. Ya, bahkan didatangi, gitu ya. Itu malah pekerjaan. Apalagi sudah keterangan keluarga, sudah saya tulis di situ ya. Istri masih 1, anak masih 6. Dari 1 istri, anak saya 6. Nanti kalau Allah memberikan istri lagi, saya nggak tahu. Itu kan jodoh itu rahasia Allah ya. Ya, angan-anganku, angan-angan saya, istri saya itu 4. Ya, istri saya yang tertua itu di rumah, istri saya yang ketiga itu saya suruh pergi ke luar negeri semuanya. Ya, ke Jepang, ke Hong Kong, ke Arab Saudi gitu ya. Itu cita-cita saya seperti itu. Ya. Anak saya 6, 2 perempuan, 4 laki-laki. Yang pertama perempuan sekarang sudah kuliah di Afrika. Ya, alhamdulillah kuliah di Afrika dan sudah hafal Al-Quran. Anak saya yang kedua laki-laki itu juga alhamdulillah sudah hafal Al-Quran, 30 juz juga. Sekarang kelas 1 SMA. Seusia anak-anak semua. Yang nomor 3 laki-laki sekarang masuk kelas 2 SMA, masih hafal sekitar 7 juz. Tapi dari kakak-kakaknya kemarin itu 2,5 tahun itu semuanya sudah hatam 30 juz. Kemudian yang nomor 4 itu laki-laki sekarang kelas 4 MI, hafalannya masih sekitar 2 juz. Ya. Yang nomor 5 itu perempuan, sekarang masuk TK, hafalannya ya masih surat-surat pendek. Terus yang nomor 6 itu laki-laki usianya 2,5 tahun, hafalannya sudah ya banyak nama-nama binatang, nama-nama hewan, nama-nama orang itu semua alhamdulillah tahu. Padahal tidak pernah saya mengenalkan, saya heran. Anak saya yang kecil juga itu ya, lewat mana itu tahu. Pak, itu rumah sakit, Pak, ini kantor polisi, Pak, ini tanpa saya ngajar itu tahu. Saya heran juga. Alhamdulillah dikaruniai oleh Allah anak-anak yang
Ya alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak yang soleh, dan kita doakan juga anak-anak semuanya, kalian juga menjadi anak-anak yang soleh, yang solehah. Ya. Di sini ada kelas tahfidz, anak-anak bisa mengikuti kelas tahfidz. Itu sebagai kebanggaan orang tua. Kenapa? Karena ketika anaknya itu menghafalkan Al-Quran, hafal Al-Quran, mengamalkan, mengajarkannya, ya, mengamalkan dan mengajarkannya, insya Allah nanti di akhirat orang tua itu akan dicari. Seandainya saya tidak berkesempatan di surga, mungkin anak saya nanti akan mencari saya ke neraka, ditarik untuk masuk ke surga, kemudian dipakaikan pakaian dengan mahkota. Ya, itu harapan orang tua seperti itu. Kan kita nggak tahu, ya, amalan apa yang bisa membawa kita ke surga. Tapi tadi disebutkan di awal, di antara jalan dimudahkannya masuk surga itu adalah menuntut ilmu itu. Mudah-mudahan anak-anak nanti bersemangat. Ya, lanjut ke materi. Ya, di materi itu tertulis ekstrakurikuler dan organisasi kesiswaan. Tapi di materi saya kalau nggak salah saya balik ya. Jadi ke organisasian dulu, baru nanti ke ekstra itu. Ya, di dalam Islam, kita sebagai orang Islam itu sebetulnya sudah terbiasa dengan namanya organisasi. Ya, kita sholat berjamaah atau apapun yang kita lakukan itu selalu terorganisir. Karena seseorang itu kalau tidak mau bergabung, tidak mau berjamaah, terorganisir, maka dia akan tersesat. Kalau anak-anak itu bepergian, berjalan, itu minimal 3 orang, jangan pergi sendiri. Minimal 3 orang mengajak temannya dan mengangkat satu temannya itu sebagai panglimanya. Ya, besok hari Ahad, ya, itu ada acara MOGD yang terakhir hari Ahad itu ya. Oh, hari Sabtu itu ya, hari Sabtu itu kan ada adventure ya. Nah, itu jangan sampai terpisah. Besok itu terpisah, kemudian kalian tersesat. Ya. Lanjut deh ke materinya, pengertian dari organisasi. Nanti sepintas saja karena banyak sekali ya. Organisasi itu sebetulnya kalau menurut para ahli teori organisasi itu banyak sekali pendapatnya. Tetapi kita menyimpulkan pengertian organisasi itu apa? Organisasi dari bahasa Yunani organos, ya, yang artinya itu organ, gitu ya. Secara garis besar, organisasi adalah suatu kelompok orang, ya, tentunya orang ya, bukan binatang atau apa. Sekelompok orang yang saling bekerja sama, digarisbawahi ya. Jadi sekelompok orang. Kemudian digarisbawahi lagi bekerja sama. Untuk apa? Seseorang atau kelompok orang bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Ya, itu kesimpulan dari pengertian organisasi. Jadi ada 3 variabel, yaitu adanya sekelompok orang, kemudian adanya kerja sama, kemudian adanya tujuan. Itu organisasi. Ya, kalau seseorang bekerja sama, tidak mungkin bekerja sama dengan siapa kan ya. Kalau seseorang mempunyai tujuan bisa. Tapi kenapa harus dengan berorganisasi? Ya, karena untuk mencapai tujuan itu dengan kerjasama sekelompok orang, maka tujuan itu akan lebih mudah dicapai. Ya, lanjut Le. Nah, ini kita langsung saya potong-potong ya, supaya nanti semuanya ini nanti harus masuk ke organisasi yang ada di Mantiga ini. Yang jelas di Mantiga tidak ada organisasi terlarangnya ya. Semuanya nanti masuk, harus ini ya, harus masuk organisasi. Harus. Karena di sini ada organisasi wajibnya. Ya, harus masuk organisasi. Nanti akan dijelaskan organisasi wajib yang diikuti apa. Ya. Manfaat ini banyak sekali. Kalau nggak salah kemarin saya tulis ada 12 beberapa ya. Ya, wadah untuk mengasah minat dan bakat.
Kalau kita menyadari anak-anak ya, sebetulnya pada diri kita Allah menciptakan manusia itu tidak zong. Ya, manusia itu diciptakan tidak zong, tapi Allah mengaruniakan yaitu apa anak-anak? Yang membedakan manusia dengan hewan. Akal. Ya, ada akal. Tidak ada manusia yang tidak berakal. Pada dasarnya semuanya berakal. Tapi pada perjalanan mungkin bagaimana akal itu diasah, bagaimana akal itu digunakan. Itu yang membedakan. Akal kalau tidak digunakan, akal kalau tidak digunakan itu bisa menjadi tumpul. Ya, akal kalau tidak diasah itu bisa menjadi tumpul. Atau akal kalau tidak digunakan, maka akal itu nanti bisa membelok, ya, ke berpikir atau hal-hal yang justru bisa menjerumuskannya. Halo, Le? Ya. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menyatakan tentang akal. Sebetulnya kemarin itu saya diberi materi itu apa? Sebelum ini kan dadak kemarin di materinya ya. Kemarin saya menyiapkan materi itu kalau tidak salah judulnya bernalar kritis gitu. Berpikir kritis, bernalar kritis gitu ya. Kita itu punya potensi, punya bakat, punya minat. Anak-anak makanya jangan pesimis gitu ya. Kalau orang itu bisa jadi juara, kenapa kita nggak bisa jadi juara? Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Sebetulnya apa yang membedakan mereka dengan kita? Ya kan? Hanya kemauan. Potensi yang ada pada dalam diri kita itu sebetulnya sama. Ya, maka kita harus bisa mengambil pelajaran, mengambil ibroh. Jangan kita hanya menjadi namanya apa ya? Objek gitu ya. Menjadi objek. Seharusnya kita bisa menjadi subjek. Kalau anak-anak itu bermain HP, megang HP, semua punya HP, pernah nggak anak-anak berpikir bagaimana saya bisa membuat HP? Ya, selama ini mungkin kamu anak-anak hanya menggunakan HP sudah cukup. Tapi bagaimana anak berpikir, bagaimana saya bisa menciptakan HP yang sangat canggih? Nah, ternyata di luar sana justru orang-orang non-Muslim yang lebih banyak menggunakan akalnya, ya kan? Sekarang yang lagi ngetren apa? Cina, ya kan? Cina. Semua produk Cina. Kenapa orang Cina itu selalu menggunakan otaknya, akalnya itu untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat? Mungkin orang Cina, gimana nih? Ada pendapat? Karena Cina otaknya, iya, iya. Orang Cina kita lihat teknologinya sangat luar biasa. Bahkan kemarin Cina itu membuat apa? Yang gila-gilaan menandingi Allah. Membuat matahari, luar biasa kan ini. Membuat matahari. Ya kan? Jadi kita seharusnya kita orang Islam yang di dalam ayat Al-Quran disuruh berpikir, afala tatafakkarun, afala ta'qilun dan sebagainya. Ya bahkan Allah menyebutkan sebagai ulul albab. Dengan berpikir kita semakin taat kepada Allah. Tapi kalau orang Cina kan berpikirnya itu untuk materi kan ya. Orang Cina itu berpikirnya untuk materi. Tapi kita sebagai umat Islam seharusnya itu yang harus ada pada diri kita. Kita bisa bagaimana merebut semangat orang Cina itu. Bukan merebut ya, kita bisa mengimbangi kebiasaan orang Cina berpikir itu. Ya, berpikir itu. Kalau orang Indonesia biasanya itu bisanya merekayasa atau apa ya? Jiplak, duplikat sama ya, atau memodif dan sebagainya. Coba anak-anak, sepeda motor itu sudah dibuat pabrik standar sedemikian rupa. Tapi kalau Indonesia, ya dirubah yang modifnya segala macam kurang begini sebagainya. Nah itu sebetulnya ada kemampuan pada diri kita itu ada. Maka kita butuh untuk mengasah itu kemampuan. Jangan takut anak-anak.
Mau kita berpikir itu loh justru mendapatkan pahala, bukan? Kita justru bukan, tidak ada orang berpikir kemudian gila, ada? Berpikirnya kilat kemudian gila, ada? Ada? Banyak. Contohnya kontrolnya disunting. Ya. Jadi itu pembiasaan, melalui organisasi kita bisa mengasah minat dan bakat. Kemudian yang kedua, manfaat dari berorganisasi, ya kita belajar mengelola waktu. Ikut berorganisasi, anak-anak bisa lihat, ikut berorganisasi itu sangat menyita waktu. Organisasi intra ataupun ekstra itu dilakukan di luar jam sekolah. Pagi-pagi anak-anak sudah menuntut ilmu. Habis. Kurang 15 menit sudah habis waktunya. Nah ini pas Mas Dimas itu menyindir saya pas saya menerangkan mengelola waktu. Saya ditunjukkan waktunya sudah hampir habis. Nah, kejam sekali. Ya. Padahal masih sangat banyak materinya. Ya, sepintas. Berarti lanjut. Besok sekolah sore ikut ekstra, ikut organisasi, toko rumah isik nyapu, isik makan pitik, isah-isah dan sebagainya. Bagaimana bisa kamu memilih waktu itu dengan sebaik-baiknya? Terus lanjut deh, cepat aja deh, karena waktunya sampai membatasinya. Mengasah berbagai kemampuan, nanti bisa di-share ke anak-anak ya. Terus lanjut, membangun kepercayaan diri. Organisasi itu melatih untuk percaya diri. Iso berani di depan. Dia yang namanya Bella itu masuk pertama itu ingahi gitu ya. Kebablasan, saking kebablasannya sekarang percaya dirinya itu berlebihan. Itu namanya Bella. Ini contoh yang saya sebutkan yang mudah-mudahan tidak benar. Lanjut nih, melatih menjadi pemimpin. Nanti kalau kalian anak-anak masuk di OSIS, di ekstra sebagainya, itu insya Allah secara jangan kalau nggak tercapai tujuannya menjadi ketua OSIS. Biasanya anak-anak itu dibiasakan nanti di dalam kegiatan itu pasti digilir menjadi ketua panitia, ya kan? Dalam event-event tertentu menjadi ketua panitia, sekretaris sebagainya. Bagaimana memanage tanggung jawab yang ada di dalamnya. Lanjut, mengukur kemampuan diri. Nah, nanti ketika diberikan tugas menjadi panitia misalkan ya, itu tingkat keberhasilan, oh saya mau merekrut, oh saya mau mengumpulkan, oh saya dan sebagainya, nanti tingkat keberhasilannya bagaimana ya. Terus melatih tanggung jawab ya, ini harus dibiasakan, semuanya melalui pembiasaan itu harus. Tanggung jawab itu tidak spontan ya. Terus lanjut, memperluas hubungan jaringan. Dengan kalian berorganisasi, nanti kamu banyak koneksi, kenalan. Karena sering misalkan disuruh mengantarkan surat ke sana, suruh berkomunikasi, berkoordinasi dengan Pak ini, Pak itu dan sebagainya. Itu nanti akan sangat membantu, memudahkan kalian di masa yang akan datang. Terkenal nanti, ya, disambati Ibu RT untuk menjadi MC, misalkan gitu ya. Disambati menjadi imam di masjid dan sebagainya. Lanjut, menambah wawasan dan pengalaman. Ini tentunya seperti itu. Terus lanjut, sampai ini guru-guru aku masih ya. Mengubah pola pikir menjadi kritis, ya. Tadi di awal saya sebutkan, kita itu harus berpikir kritis, harus banyak tanya. Otak kita itu selalu bertanya. Kenapa, bagaimana, mengapa dan sebagainya. Yang mungkin kita sendiri bukan berarti tidak tahu jawabannya, tapi pertanyaan itu terus, otak kita itu terus berputar, tidak membeku, otaknya terus berputar. Ya, harus kritis. Kenapa matahari itu seperti Nabi Ibrahim menemukan Tuhannya itu ya? Itu berpikir kritis, ya. Terus lanjut nih, terbiasa kerja dengan tekanan. Nah, itu kalau organisasi itu bila dan teman-temannya saya suruh, Dok,
Nah, ini teman-temannya dikumpulkan. Sekarang baru kegiatan apa misalkan purnawiyata, semuanya nanti dibersihkan, nanti ini dibawa ke sana sesuai. Jadi awalnya itu bekerja kayak ditekan, diperintah. Maksud aku nih ngosis kon jadi babu misalkan gitu ya. Maksud aku nih ngosis kon jadi babu gitu ya. Nah, itu melatih mental bagaimana bekerja dalam tekanan, dan itu sangat berguna nanti ketika kamu menjadi orang yang terpandang, bagaimana kamu akan memperlakukan orang lain. Kamu jadi bos, ya, kamu punya anak buah, bagaimana kamu memperlakukan anak buah, dan seterusnya. Lanjut. Menjadi terkenal dan menambah daftar pengalaman di kurikulum vitae. Ya, itu tadi saya sampaikan, ketika kamu itu, ketika anak-anak itu nanti terkenal, ya, terkenal baik, terkenal bisa memberi manfaat, maka di situ nanti akan mudah kamu itu bekerja. Semuanya saya yakin pasti orientasinya besok itu kamu bisa bekerja. Saya bekerja apa ya, lulus man, ya kan? Saya kuliah, nanti setelah kuliah saya bekerja apa ya? Intinya nanti anak-anak itu bekerja, ya kan? Sekarang bodoh bingung, metu aliyah, ndak ada kuliah, kemudian dodol ST, dodol cilok dan sebagainya. Orientasinya pada akhirnya meskipun itu bukan tujuan prinsip, tapi itu juga mesti harus ada karena terkait dengan kebutuhan. Ya, manusia hidup butuh makan harus bekerja. Bagaimana dimudahkan? Kalau tadi dari awal saya sebutkan Pak Haroji itu dulu pekerjaan itu datang sampai kewalahan menerima pekerjaan. Ya, sampai kewalahan menerima pekerjaan. Dan alhamdulillah terakhir menjadi PNS ini saya ya sudah waktunya sudah habis, tidak bisa untuk bekerja yang lainnya lagi. Meskipun ya kadang masih sudah habis ya. Untuk ekstra terakhir di bawah. Ini sebetulnya kemarin, nah ini saya beri gambaran contoh-contoh filsafat sepak bola. Filsafat sepak bola itu adalah bekerja sama untuk mencapai tujuan, yaitu goal. Gitu ya. Tadi gambarnya adalah anak saya. Gambar-gambar dari anak saya sepak bola. Anak saya itu hobinya sepak bola semua. Kemudian yang paling bawah nih, ekstranya ya. Ini tidak usah dibahas ya, nanti di-share aja ya. Yang paling bawah sendiri, ekstra yang ada di Mantika Drumantum. Nah ini, ya, karena terbatas waktu, nanti penjelasannya bisa dibaca di ini. Ini ekstra yang ada di Mantika. Insya Allah besok akan diterangkan secara gamblang, jelas oleh masing-masing ketua ekstra atau pembinanya di sini. Ya, ada pramuka, English Club, Kiroah baca Quran, drum band, jurnalistik, dan sebagainya. Ini anak-anak berkesempatan ekstra di Mantika tidak bayar, ya. Yang intra tadi ada satu yang intra belum dibahas. Intra itu OSIS, ya, atau OSIM. Apa bedanya OSIS dan OSIM? Kalau OSIS itu sudah ada perlindungan badan hukum, tapi kalau OSIM itu belum ada badan hukumnya. Ya, yang ekstra wajib itu adalah pramuka, anak-anak. Ya, jadi pramuka itu adalah ekstra yang wajib, yang itu nanti di rapot anak-anak harus tertulis ekstra pramuka itu. Karena nanti di kriteria kenaikan kelas, ekstra pramuka itu nilainya apa nanti mempengaruhi kenaikan kelas. Ya, dan alhamdulillah dari sekian ekstra ini hampir semuanya pernah menjadi juara-juara di tingkat kabupaten, provinsi ataupun nasional. Ya, yang terakhir itu yang ke-16 Pick R itu kemarin Mas Suma itu dari Pick R itu ya. Ya, Mas Suma itu dari Pick R itu menjadi juara duta genre di provinsi. Ya, sampai provinsi. Sekarang sudah masuk kuliah di Erlangga ya, Erlangga BTS di Erlangga. Ya, jadi kalau sudah terkenal itu masuk perguruan tinggi juga gampang dengan prestasi-prestasi yang ada.
Ya, jadi anak-anak nanti bisa menyusul kakak-kakak kalian yang di Erlangga, di ITS, di banyak sekali alumni dari Mantika itu yang kuliah ataupun bekerja dengan mudah berangkat berawal dari organisasi, ya, karena dari organisasi akan mudah bergaul, dikenal, berprestasi dan sebagainya, nanti akan memudahkan anak-anak semuanya. Ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena ternyata waktu membatasi kita. Ya, semuanya itu akan berpulang kepada Allah SWT. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan anak-anak bisa menerima penjelasan saya dan besok harus termotivasi, bersemangat masuk di OSIS ataupun di ekstra. Double boleh ya? OSIS dan ekstra boleh ya? Boleh. Jadi OSIS juga, ekstranya juga, yang diminati yang mana? Nanti mungkin menyesuaikan, ya, menyesuaikan bakat Pak, bakat saya ini, Pak, minat saya ini, disesuaikan ekstranya. Ya, yang terlalu kecil ya jangan di paskibraka nanti ya. Nah, nanti kayak Bila itu kemarin tes di paskibraka enggak diterima gitu ya. Itu contoh yang salah gitu ya. Ya, kurang lebihnya maaf sekali lagi. Fisabilillah haq, wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima